perkenalkan saya Siva Gia Putri selaku perwakilan dari ICG, di mana kali ini kami akan memutus sengketa tumpang tindih klaim terhadap Pulau Sipadan dan juga Ligitan antara Indonesia dan juga Malaysia. Kedaulatan wilayah merupakan aspek yang sangat krusial bagi suatu negara, sehingga penetapan batas teritorial seringkali memunculkan konflik antara negara-negara yang berbatasan secara langsung. Hal ini sebagaimana terjadi antara Indonesia dan juga Malaysia yang tumpang tindih klaimnya terhadap Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan, di mana perselisihan ini memungkinkan adanya potensi mengganggu stabilitas perdamaian internasional. Perselisihan juga kembali mencuat ketika terjadi kesalahpahaman terhadap dari definisi status quo sendiri, di mana Indonesia menganggap bahwa status quo berarti pulau yang sedang terlibat sengketa dan diperebutkan tidak boleh ditempati, diduduki, dimanfaatkan sampai permasalahan kepemilikan selesai. Sementara Malaysia beranggapan bahwa status quo mengartikan bahwa ketika pulau dalam keadaan suatu wilayah, dalam hal ini Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan, tetap berada dalam kedaulatan Malaysia hingga persengketaan selesai. Dalam kasus Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan, tidak ditemukan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia atau antara pemerintah kolonial Belanda dan Inggris yang secara khusus menetapkan kedaulatan atas kedua pulau tersebut kepada salah satu negara. Oleh sebab itu, kami mengandalkan sumber hukum lain seperti praktik kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan doktrin efektivitas sebagai dasar penilaian utama. Malaysia sendiri mendasarkan tuntutannya terhadap 3 hal, yaitu title kepemilikan atas kedua pulau yang diperoleh Malaysia secara estafet berdasarkan chain of title melalui 2 jalur, yakni dari Sultan Sulu sampai Den atau Overbreak Inggris Malaysia, dan dari Sultan Sulu Spanyol Amerika Serikat BNBC atau Inggris Malaysia. Kemudian yang kedua yaitu doktrin penguasaan efektif secara berkesinambungan atau efektivitas, yakni dengan adanya ordonansi, pengawasan dan penangkaran penyu dan burung yang dibuat oleh Inggris, dan adanya mercusuar yang dibuat oleh Malaysia pada kedua pulau tersebut. Kemudian yang ketiga, menurut Malaysia, bentuk geografi dan faktor kedekatan jarak selaras dengan kenyataan bahwa kegiatan penduduk di kelompok kepulauan tersebut merupakan satu kesatuan sosial dan ekonomi. Pulau Sipadan merupakan bagian dari wilayah administrasi Pulau Samporna yang merupakan bagian dari distrik Lahad Datu Malaysia. Sebaliknya, kesatuan geologis dalam kaitannya dengan Pulau Sipadan adalah tindak yang relevan. Sementara Indonesia mendasarkan tuntutannya atas 3 hal. Yang pertama, kapal patroli Belanda yang mengadakan pengawasan di sekitar perairan kedua pulau dan kapal nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di sekitar pulau tersebut serta penambangan lepas pantai garis batas 4 derajat 10 menit lintang utara atau efektivitas. Kemudian yang kedua, adanya bukti kontrak beserta lampiran peta-peta kuno yang menggambarkan terjadinya penyerahan kekuasaan wilayah dari Kesultanan Bulungan kepada Belanda. Kemudian yang ketiga, Indonesia berpendapat bahwa karakteristik geologis dan geomorfologis Pulau Sipadan dan Ligitan adalah sebagai vulkano yang terpisah dari pulau-pulau terdekat daratan Malaysia, dan Pulau Ligitan bukan merupakan bagian dari gugusan kepulauan Ligitan. Kemudian untuk bukti-bukti lain, Malaysia sendiri mengajukan sejumlah bukti efektivitas untuk mendukung klaim kedaulatannya atas Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan. Salah satu bukti utama adalah pengaturan dan juga pengendalian pengumpulan telur penyu melalui Turtle Preservation Ordinance pada tahun 1917 yang dikeluarkan oleh otoritas Borneo Utara, termasuk perairan teritorialnya dengan menyebutkan Sipadan sebagai bagian dari cagar alam untuk mengumpulkan telur penyu. Selain itu, dokumen izin pengumpulan telur penyu pada 28 April 1954 oleh pejabat distrik Tawau mencakup wilayah Sipadan, Ligitan, dan beberapa pulau lainnya. Sementara di sisi lain, Indonesia mengajukan bukti keberadaan Angkatan Laut Belanda dan Indonesia di perairan sekitar Sipadan dan juga Ligitan. Salah satu bukti adalah operasi kapal perusak Belanda pada November 1921 yang melibatkan pengiriman sloop bersenjata ke Sipadan dan penerbangan pengintaian di atas Sipadan dan Ligitan untuk memerangi pembajakan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak Indonesia dan juga negara Malaysia,
maka kami ICG memutuskan bahwa Pasal 4 Konvensi 1891 tidak membagi allocation lain atas Pulau Sipadan dan juga Legitan. Dasar pertimbangannya bahwa dalam Konvensi 1891 ini tidak digambarkan adanya keinginan dari Inggris dan Belanda untuk membatasi kepemilikan Pulau Borneo dan Sebatik. Yang kedua, kami menilai bahwa Malaysia berhak atas kedua pulau karena adanya tindakan efektivitas yang dilakukannya. Kami melihat adanya keseriusan Inggris untuk mengelola Pulau Sipadan dan juga Pulau Legitan. Kemudian yang ketiga, kami menolak prinsip Treaty Deeds of Title dan pengalihan piutang Indonesia dari Sultan Bulungan. Menurut kami, kontrak antara Kesultanan Bulungan dengan Belanda tidak memasukkan Pulau Sipadan dan Legitan ini mengingat kedua pulau tersebut jaraknya jauh dari wilayah kekuasaan Bulungan yakni sekitar 40 mil laut. Mahkamah juga menolak Chain of Title Malaysia karena mahkamah tidak menemukan adanya penafsiran dari perjanjian yang menjelaskan adanya penyerahan kekuasaan dari pendahulu-pendahulunya. Pulau Sipadan dan Legitan tidak ada disebutkan dalam perjanjian tersebut. Kemudian yang keempat, kami menilai tindakan efektivitas yang dilakukan Indonesia dan sangat sedikit dari waktu critical date, sedangkan Malaysia mencakup waktu yang cukup dan menggambarkan adanya keinginan dari Malaysia untuk menguasai kedua pulau tersebut. Maka kesimpulan dari kasus yang kami bahas pada hari ini yaitu mengenai tumpang tindih kepemilikan antara Pulau Sipadan dan juga Pulau Legitan antara Malaysia dan juga Indonesia dimenangkan oleh Malaysia, sehingga yang berhak atas kedua pulau tersebut adalah Malaysia. Sekian dan terima kasih.